Yang pertama adalah kejujuran, merupakan kelurusan hati atau ketulusan hati, yaitu adanya konsistensi antara ucapan dan tindakan. Contohnya mengakui kesalahan yang kita buat kepada atasan. Yang kedua adalah peduli, di mana merupakan sikap bertindak proaktif terhadap kondisi dan keadaan sekitar dengan membantu pasien yang tidak memakai masker. Selanjutnya adalah disiplin, merupakan sikap taat kepada aturan yang berlaku. Contohnya yaitu dengan datang tepat waktu dan mentaati protokol kesehatan yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah mandiri, merupakan sikap tidak bergantung pada orang lain, contohnya mengerjakan pekerjaan dengan mandiri. Selanjutnya tanggung jawab, yaitu dengan menyelesaikan laporan dengan tepat waktu. Nilai selanjutnya adalah kerja keras, merupakan kemauan menuntaskan target pekerjaan. Contohnya dengan menyiapkan peralatan kerja setiap harinya. Nilai kesederhanaan yaitu sikap bersahaja, contohnya dengan memakai pakaian yang sederhana. Nilai yang selanjutnya adalah keberanian, merupakan sikap memiliki hati yang mantap dalam menghadapi kesulitan. Contohnya berani mengemukakan pendapat saat pertemuan atau rapat. Nilai yang terakhir adalah keadilan, merupakan kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai suatu hal, contohnya berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan. Berikut adalah rangkuman tentang nilai-nilai dasar PNS tentang anti korupsi. Korupsi berdasarkan katanya yaitu busuk, bisa jadi buruk, merusak, penyuapan, pemalsuan, penyelewengan, atau penggelapan uang, baik di negara ataupun di perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Dampak negatif korupsi secara umum akibat korupsi adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional, di antaranya tata ekonomi, tata sosial budaya, tata politik, dan tata administrasi. Sedangkan korupsi dapat terjadi karena di dalam individu atau seseorang tersebut timbul niat ditambah dengan kesempatan sehingga terjadilah korupsi atau orang melakukan korupsi. Bisa jadi karena keadaan terpaksa, memaksa, dan dipaksa.
Selanjutnya, ciri-ciri korupsi yaitu bisa dilakukan oleh lebih dari satu orang, merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu, berlindung di balik pembenaran hukum, melanggar kaedah kejujuran dan norma hukum, dan yang terakhir mengkhianati kepercayaan. Pencegahan korupsi atau preventif. Pencegahan korupsi atau preventif dapat dilakukan yaitu pertama dengan perbaikan sistem. Perbaikan sistem dapat dilakukan dengan seperti adanya peraturan perundang-undangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, penerapan prinsip good governance, dan lain sebagainya. Pencegahan yang kedua yaitu dengan perbaikan manusianya, yaitu dengan memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, memilih pemimpin yang bersih, jujur, dan anti korupsi, dan lain sebagainya. Jenis-jenis korupsi yaitu pertama seperti kerugian keuangan negara, terjadi suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, terus pemerasan, pembuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang terakhir seperti gratifikasi atau pemberian hadiah. Nilai-nilai dasar anti korupsi yaitu ada 9 poin, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Di mana ke-9 poin nilai-nilai dasar anti korupsi tersebut kita sebagai ASN harus mengimplementasikannya di tempat atau instansi di mana kita bekerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.